Oi cuy, kali ini gue bahas anime Tongaribushin no Atelier, yang dimana seorang gadis gak sengaja ngutuk ibunya jadi batu kristal raksasa. Tapi ya, pas nyoba nyelamatin ibunya, temen-temennya malah kena kutukan sihir hitam mengerikan. Yuk gaskun tonton perjuangan lengkap mereka sekarang. Koko lagi nembus arus sungai yang dalam, dia harus tetap fokus biar gak kepleset pas lagi nyari jejak sihir. Tanpa ragu, Koko nuangin air ke satu titik buat mancing reaksi dari dasar sungai yang kelihatan mencurigakan itu. Prediksinya bener, airnya langsung bercahaya terang dan itu tandanya sihir di tempat ini beneran masih aktif. Di atas atap, Koko nyoba ngetes instingnya buat ngerasain sensasi terbang cuma pakai selembar kain putih. Fokusnya langsung teralihkan pas dia lihat ada kereta terbang mewah yang lewat tepat di atas kepalanya. Pas masuk ke dalam, Koko kaget banget karena ada orang asing yang udah nunggu di balik pintu rumahnya. Koko nunjukin ketelitiannya pas motong kain, dia bener-bener fokus biar gak ada satu mili pun yang meleset. Kifri ngerasa kagum sama hasil kerja Koko yang rapi banget, dia ngerasa kemampuan itu udah setara sama sihir. Ingatan masa lalu muncul, Koko inget momen pas dia ketemu sama sosok misterius bertopeng di sebuah festival. Sosok itu nunjukin kemampuannya buat manipulasi cahaya, bikin Koko kecil bener-bener terpaku sama keajaiban di depannya. Situasi mendadak jadi kacau balau pas kereta terbang itu jatuh menghantam tanah, semua orang langsung lari nyelamatin diri. Di tengah kekacauan, Kifri akhirnya buka identitas aslinya sebagai seorang penyihir buat nanganin masalah kritis itu. Kifri langsung masang batasan tegas, dia ngelarang siapapun buat ngelihat proses perbaikan sihir yang lagi dia lakuin. Rasa penasaran Koko ngalahin rasa takutnya, dia nekat ngintip dari celah buat nyari tahu rahasia sihir itu. Koko akhirnya nemuin logika sihir yang sebenarnya, ternyata semua kekuatan itu berasal dari pola yang digambar. Kifri nyelesain pola sihirnya dengan presisi tinggi, bikin kereta yang tadinya rusak parah bisa melayang lagi. Malamnya, Koko baru sadar kalau tongkat mainannya ternyata punya fungsi rahasia sebagai alat tulis sihir yang asli. Koko mulai nekat nyoba ngerangkai pola sihir terlarang dari buku tua yang dia simpen selama bertahun-tahun. Satu tetes tinta jatuh ke pola itu dan langsung micu reaksi energi sihir yang luar biasa besar. Energi sihirnya meledak tanpa kendali, kristal biru raksasa langsung muncul dan mulai nelan seluruh bangunan rumah itu. Kifri ngerasain ada lonjakan energi sihir yang gak wajar, dia langsung gerak cepet buat nyari sumber ledakannya. Kifri dating tepat waktu buat nyelamatin Koko pas bangunan rumahnya udah mulai runtuh total gara-gara kristal. Kondisinya udah kritis banget, rumah itu sekarang udah berubah jadi bongkahan kristal raksasa yang benar-benar mematikan. Koko benar-benar terpukul pas tahu ibunya terjebak di dalam kristal itu gara-gara kecerobohan yang dia lakuin. Kifri gak punya pilihan lain, dia harus hapus ingatan Koko biar rahasia dunia sihir tetap terjaga. Tapi Koko ngasih perlawanan, dia ngaku kalau dia masih ingat semua isi buku sihir yang udah dia baca. Kifri akhirnya ngambil keputusan berani, dia bakal jadiin Koko muridnya buat nebus semua kesalahan fatal tadi. Sebuah buku tua terbuka, nampilin pemandangan gunung yang luas banget. Ada kereta kuda terbang yang lagi melintasi pegunungan salju. Koko bangun tidur dengan muka linglung, dia masih belum sadar sepenuhnya. Kifri nunjuk ke arah jendela buat ngasih tahu Koko lokasi tujuan mereka. Sebuah bangunan batu yang unik kelihatan berdiri kokoh di tengah lembah pegunungan. Kifri jalan duluan sambil ngejelasin kalau dia udah pasang sihir pelindung di sini. Koko tiba-tiba nangis karena ingat janji sama ibunya yang sekarang udah gak ada. Kifri gunain alat kecil buat nyiptain bola air yang melayang di udara. Tetia muncul tiba-tiba dari atas tangga sambil nyapa Koko dengan ceria banget. Tetia nunjukin cara nuangin airnya langsung ke tangan Koko biar bisa dipakai. Richa masuk ke ruangan dengan tenang sambil bawa nampan isi peralatan sihir. Muncul gambaran tentang bahayanya sihir terlarang kalau dipakai sama orang yang gak paham. Kifri ngasih baju seragam magang buat Koko sebagai tanda dia resmi jadi murid. Kifri mulai sesi pelajaran pertama tentang asal-usul dan cara kerja energi sihir. Koko narik baju Kifri, dia mohon banget pengen diajarin biar gak salah langkah lagi. Kifri gambar pola sihir di piringan kecil buat nyalain lampu tempel di dinding. Jendela itu berubah jadi portal yang nampilin pemandangan danau di pegunungan salju. Tiba-tiba ada monster laut raksasa yang lompat dari air dekat menara itu. Kifri nganterin Koko ke kamar barunya yang bakal dia tempatin bareng teman sekelas. Agot muncul dengan gaya keren, dia lompat dari ketinggian buat nyapa Koko. Agot nunjukin jari-jarinya yang hitam kena tinta, bukti kalau dia udah latihan keras. Mereka semua kumpul di meja makan buat nikmatin sup angget bareng-bareng malam itu. Koko rebahan di kasur sambil natap langit malam, dia masih kepikiran soal ibunya. Kifri bawain nampan isi alat tulis sihir khusus buat Koko pakai latihan nanti. Koko ngejelasin 3 komponen utama lingkaran sihir, gerbang, panah, sama lingkaran luar. Koko mulai serius gambar polanya, sementara Agot lagi sibuk baca buku di belakang. Kifri nunjukin kalau ada garis yang putus, makanya sihirnya gak bakalan bisa aktif. Begitu garisnya disambung, semburan air langsung keluar dan ngenain muka Agot sampai basah.
Agot nganalisis gambar Koko dan ngasih tahu kalau ada satu garis yang kepanjangan. Kifri turun tangga spiral dengan langkah mantap, auranya tenang tapi penuh kewaspadaan. Alaira tiba-tiba muncul buat ngejutin Kifri, dia mau ngetes refleks temen lamanya itu. Alaira mulai bahas soal murid baru Kifri, yang kabarnya punya bakat unik tapi berbahaya. Kifri sadar kalau ujian di Pegunungan Dada itu taruhannya nyawa buat anak sekecil itu. Koko nanya ke Agot apa dia beneran sanggup ikut ujian tanpa bimbingan guru di sana. Agot jelasin kalau ujian pertama itu murni soal kemandirian dan cara manfaatin alat sihir seadanya. Koko udah mantap sama keputusannya, dia gak mau nunda waktu lagi buat belajar sihir. Agot akhirnya luluh dan minjemin sepatu terbangnya biar Koko punya peluang buat selamat. Koko sampai di hutan yang gelap, suasana di sini kerasa neken banget buat pemula. Dia coba mahamin cara kerja bola pemandu biar gak nyasar di tengah hutan yang luas. Baru aja mau mulai manjat, Koko langsung jatuh karena kurang keseimbangan saat pakai sepatu sihir. Koko terpana lihat pulau-pulau melayang yang jadi lokasi ujiannya di atas awan sana. Dia coba aktifin sepatu Agot lagi, tapi butuh fokus tinggi buat nyeimbangin daya angkatnya. Koko mulai melayang, sayangnya dia belum terbiasa sama perubahan gravitasi sihir yang mendadak. Dia perhatiin burung yang terbang bebas buat nyari inspirasi gerakan udara yang lebih stabil. Koko nyoba jalan di atas air, tapi pijakan sihirnya kerasa licin banget dan susah dikontrol. Masalah dating pas sepatunya kena lumpur, kotoran itu bisa ngerusak aliran pola sihir di solnya. Bener aja, lingkaran sihir di sepatunya luntur dan alat itu gak bisa dipakai terbang lagi. Di asrama, Tetia kelihatan cemas banget mikirin nasib temennya yang lagi berjuang sendirian. Koko kejepit di tengah danau pas malam hari, kondisinya bener-bener kritis tanpa alat transportasi. Dia sempet putus asa karena ngerasa gak punya bakat sihir alami sejak lahir seperti yang lain. Tiba-tiba Koko dapet ide brilian buat manfaatin jubahnya jadi layar perahu darurat. Dia mulai gambar pola sihir baru pakai sisa tinta, fokusnya bener-bener tajam di momen ini. Perahunya langsung melesat kencang, daya dorong dari jubah sihirnya ternyata luar biasa kuat. Koko ngerasa bangga banget karena akhirnya bisa terbang pakai sihir hasil kreasinya sendiri. Akhirnya dia sampai di puncak pulau melayang dan berhasil nemuin bunga yang jadi syarat ujian. Koko berhasil balik lewat gerbang sihir tepat waktu, teman-temannya langsung nyambut dengan lega. Kifri dating bawa kotak misterius, mukanya kelihatan bangga lihat perkembangan pesat muridnya. Kifri resmi ngasih topi penyihir ke Koko sebagai tanda kalau dia udah jadi murid sah. Di kejauhan, sosok misterius Igwe merhatiin Koko dengan niat tersembunyi yang kerasa gelap. Tetia lagi serius banget ngegambar pola sihir di atas kertas, sementara Koko merhatiin tiap gerakannya dengan teliti. Sihir Koko malah jadi kacau, api tiba-tiba nyembur keluar sebelum akhirnya langsung disiram air sampai padam. Tanpa ragu, Tetia langsung loncat dari lantai atas pakai sepatu sihirnya yang bisa bikin dia melayang. Kifri meriksa pena sihir punya Koko dan ngerasa kalau alat itu mungkin kurang cocok sama gaya nulisnya. Kifri gendong Koko sambil terbang lewatin perbukitan hijau buat menuju ke kota penyihir, Kalun. Koko bener-bener takjub pas pertama kali masuk ke kota, matanya gak berhenti ngeliatin suasana sekitar yang rame. Agot milih buat misah dari rombongan karena dia mau nyari keperluan sihir di toko yang beda. Koko pelan-pelan buka pintu kayu besar buat masuk ke dalam toko alat sihir milik Nolnoa. Pas sudah di dalam, Koko langsung melongo ngeliat ada pohon raksasa yang tumbuh tepat di tengah ruangan. Nolnoa deketin Koko dengan muka heran karena anak itu kelihatan gak tahu apa soal pohon perak yang legendaris. Koko ngikutin Nolnoa naik tangga kayu buat ngeliat gimana proses pembuatan tinta sihir yang berkualitas. Di sudut ruangan, Tartah kelihatan lagi fokus banget ngerjain detail kecil pada sebuah pena sihir. Nolnoa nunjukin gimana getah pohon perak bisa berubah jadi tinta sihir yang pekat setelah diproses dengan benar. Nolnoa nuangin sedikit tinta hasil olahannya ke dalam botol kecil supaya Koko bisa nyobain kualitasnya langsung. Koko kaget banget pas ngelihat sosok Igwin yang lagi ngintip dari balik jendela toko dengan tatapan misterius. Karena penasaran, Koko nekat ngejar orang asing itu ngelewatin gang-gang sempit yang ada di kota Kalun. Agot sama Tetia akhirnya berhasil nemuin Koko yang lagi kebingungan di sebuah tempat asing yang serba putih. Richa nyadar kalau arsitektur bangunan di sini beda banget sama kota yang tadi mereka datengin. Tiba-tiba muncul seekor naga raksasa dari balik tembok, bikin mereka semua langsung gemeteran ketakutan. Sementara itu di toko, Kifri baru sadar kalau murid-muridnya udah diculik ke tempat yang berbahaya. Agot langsung gunain kombinasi sihir api dan angin buat nahan pergerakan naga yang mau nyerang mereka. Agot nunjukin buku catatan sihirnya yang udah disiapin buat ngeluarin mantra dengan sangat cepet dalam kondisi darurat. Naga itu terus maju dan nyudutin mereka ke ujung jalan, bikin posisi mereka makin kritis. Tetia nyiapin jubahnya buat dijadiin umpan supaya perhatian naga itu teralih dari temen-temennya. Agot udah gak tahan lagi, dia langsung ngebentak Koko karena ngerasa semua kekacauan ini gara-gara kecerobohannya.
Agot nyelesain pola sihir penghancur tembok buat bikin jalan keluar darurat sebelum naga itu sempet nyerang lagi. Tetia sama Riche buru-buru lari masuk ke dalam lubang tembok yang baru aja dibuat sama Agot. Naga raksasa itu terus ngejar, bikin suasana makin tegang karena serangannya ngeri banget. Koko lari sekuat tenaga nyari tempat sembunyi biar gak ketangkep sama monster itu. Dia bener-bener ketakutan, napasnya gak beraturan gara-gara tekanan mental yang luar biasa. Tetia kelihatan trauma banget, dia cuma bisa nunduk sambil gemeteran di pojokan. Koko nyoba buat tenangin temennya itu, dia tahu kondisi mental Tetia lagi drop banget. Tanpa ragu, Koko lepas jubahnya terus dipasangin ke Tetia biar dia ngerasa lebih aman. Tiba-tiba muncul sihir awan yang angget banget, bikin suasana yang tadinya mencekam jadi tenang. Agot langsung analisis situasi, dia sadar kalau ruang di sekitar mereka ini udah dimanipulasi sihir. Mereka nemuin titik pusat sihirnya di atas menara, tapi masalahnya ada naga yang jagain. Sihir api gak mempan ke naga itu, makanya mereka butuh strategi lain yang lebih cerdas. Koko dapet ide brilian, dia pengen pakai cara damai daripada harus berantem sama naga itu. Rencananya adalah bikin kasur awan raksasa, biar si naga ketiduran dan gak ganggu lagi. Koko minta tolong ke Agot buat mimpin pembuatan lingkaran sihir, karena Agot paling jago gambar. Agot sadar kalau pasir bisa jadi bahan dasar yang pas buat bikin awan sihir mereka. Mereka langsung gerak cepet nggambar pola sihir yang rumit banget di atas kertas. Koko gak mau diam aja, dia terus latihan gambar biar kemampuannya makin tajam dan presisi. Akhirnya usaha keras Koko berbuah hasil, dia berhasil nyiptain bola api kecil yang stabil. Waktunya eksekusi, mereka semua lari bareng-bareng menuju menara buat jalanin rencana nekat itu. Dengan penuh konsentrasi mereka nggambar lingkaran sihir terakhir langsung di lantai menara. Sihirnya aktif dan langsung meledak jadi tumpukan awan raksasa yang empuk banget. Naga itu langsung terjebak di dalam awan, dia kelihatan nyaman banget sampai gak mau nyerang. Strategi kasur naga sukses total, mereka berhasil lumpuhin lawan tanpa perlu ada pertumpahan darah. Begitu sampai di puncak, mereka nemuin simbol sihir aneh yang jadi kunci semua kekacauan ini. Di sisi lain Kifri lagi berjuang keras ngelawan serangan sihir gelap yang datang tiba-tiba. Pas Koko hampir celaka, Kifri datang tepat waktu buat nyelamatin murid kesayangannya itu. Kifri keluarin sihir cahaya tingkat tinggi buat hancurin ilusi yang nyelimutin tempat itu. Koko akhirnya sadar dan lega banget pas lihat temennya semua dalam keadaan selamat. Kifri bangga banget sama kreativitas Koko, ide kasur naganya bener-bener nyelamatin mereka semua. Suasana di studio tenang banget, Agot sama Koko lagi sibuk ngerjain tugas masing-masing. Agot kelihatan serius banget ngegambar pola sihir, dia gak mau ada kesalahan sedikit pun. Dia sempat ngelirik Koko yang juga lagi berjuang keras, ada rasa persaingan tapi tetap peduli. Agot milih buat keluar studio, mungkin dia butuh udara seger buat jernihin pikiran. Dengan teliti dia ngegambar lingkaran sihir di atas piringan kecil buat nyoba teknik baru. Begitu diaktifin, cahaya kuning langsung melesat tinggi ke langit, keren banget. Sementara itu Koko saking capeknya sampai rebahan di lantai gara-gara energinya bener-bener terkuras abis. Kifri dateng nyamperin, dia sadar kalau muridnya ini lagi butuh bimbingan ekstra biar gak stres. Kifri langsung naruh buku di atas kepala Koko, cara unik buat nyemangatin biar dia tetap tegak. Kifri nunjukin masakan enak di dalam panci yang tetap seger berkat bantuan sihir. Begitu nyicipin, mata Koko langsung berbinar karena rasanya bener-bener luar biasa dan bikin nagih. Sekarang giliran Koko yang disuruh nyoba, dia harus pakai sihir api buat manggang kentang. Pas nyoba lagi apinya malah kegedean sampai bikin kertasnya kebakar, gila ngeri banget. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya dia nemuin ritme yang bener dan kentangnya terpanggang sempurna. Kifri nunjukin sihir airnya yang pecah jadi butiran indah, bikin suasana dapur jadi magis banget. Lihat deh kejunya meleleh sempurna gara-gara sihir api Koko, kelihatan lezat banget buat dimakan. Karena hujan turun, Kifri pakai sihir buat bikin pelindung transparan biar mereka tetap bisa piknik. Akhirnya mereka piknik di bawah jembatan, suasananya malah jadi makin syahdu dan akrab satu sama lain. Begitu hujan reda, muncul pelangi yang indah banget di langit, pemandangan yang bener-bener luar biasa. Pas Koko balik ke studio, malah ada cowok asing yang mukanya kelihatan galak banget nunggu di sana. Untungnya Kifri cepet dateng, dia langsung pasang badan buat ngelindungin Koko dari tatapan tajam orang itu. Kifri gak tinggal diam pas Koko mau dibawa, dia langsung pakai sihir buat nahan gerakan Olrugio. Dia gak bakalan biarin siapapun bawa Koko pergi, tatapannya bener-bener serius dan penuh tekanan. Kifri nyodorin semangkuk sup angget, cara halus buat ngeredam emosi Olrugio yang lagi meluap-luap. Koko lihat Braspadi lari masuk ke sebuah ruangan gelap, dia langsung ngejar dengan perasaan was-was. Tanpa disangka, Olrugio pakai sihir buat ngeringin rambut Koko yang basah kuyup, ternyata dia baik juga. Koko inget banget, ini sihir yang bikin dia jatuh cinta sama dunia penyihir pas masih kecil dulu.
Koko sampai guling-guling di atas batu bercahaya itu, dia bener-bener ngerasa kayak lagi di dalam mimpi. Di sisi lain, Agot saking frustrasinya sampai nangis sendirian. Beban ekspektasinya emang berat banget. Begitu ada kabar kecelakaan, Agot langsung nawarin diri buat ikut ngebantu biar bisa buktiin kemampuannya. Kifrey dan Agot nerjang hujan badai buat nyari lokasi kecelakaan, mereka harus cepet sebelum kondisi makin parah. Agot kelihatan tegang banget, dia sadar misi ini bukan cuma soal nolong orang, tapi juga pembuktian diri. Dia ingat pas Kifrey ngelarang dia ikut karena belum lulus ujian kedua, makanya sekarang dia ambisius banget. Mystery Man terus ngeburu-buruin mereka soalnya waktu bener-bener krusial di tengah cuaca ekstrim kayak gini. Olrujo sama Kifrey bagi tugas buat nyiapin jalur keluar, koordinasi mereka mateng banget buat ngadepin situasi darurat. Begitu nyampe pinggir tebing, mereka ngeliat kereta kuda warga udah nyangkut di tengah arus sungai yang deres. Kedatangan para penyihir ini langsung bikin warga yang tadinya panik jadi ngerasa punya harapan lagi. Olrijo kasih tugas sederhana ke Agot buat ngeringin baju warga, tapi Agot ngerasa kemampuannya diremehin. Tanpa ragu, Kifrey langsung terjun ke sungai buat ngelakuin aksi penyelamatan yang bener-bener berisiko tinggi. Kifrey pakai pedang sihirnya buat ngebelah aliran air. Teknik tingkat tinggi ini dibutuhin buat nahan tekanan arus sungai. Sambil nahan air, Kifrey narik warga keluar dari kereta, fokusnya luar biasa biar gak ada satupun yang hanyut. Begitu semua aman, Kifrey langsung balik ke daratan sebelum sihir penahan airnya bener-bener habis. Kifrey jelasin kalau pedang itu punya pola sihir rumit, makanya gak boleh sembarangan dipakai sama murid magang. Masalah baru muncul pas Gustas nekat turun ke sungai buat ambil barang, dia gak sadar tanahnya udah labil. Tiba-tiba tanahnya longsor, bikin Kastas sama Koko ikut keseret jatuh ke bawah tebing yang curam banget. Koko berhasil selamat, tapi dia nemuin Kastas pingsan dan kejepit batu gede yang mustahil dipindahin pakai tangan kosong. Agot ngelihat kejadian itu dari atas, dia ngerasa ini momentum krusial buat nunjukin kalau dia penyihir yang berguna. Koko teriak minta tolong ke Agot, dia butuh bantuan sihir buat mindahin batu itu sebelum air sungai naik lagi. Agot mutusin buat turun tangan, dia harus pinter-pinter sembunyiin tangannya pas gambar pola sihir, biar gak ketahuan warga. Agot ngelepasin sihir burung cahaya yang gede banget, tujuannya buat narik Koko sama Kustas balik ke atas tebing. Sihir burung itu berhasil bawa mereka terbang, manuvernya halus banget biar gak nyakitin Kastas yang lagi luka. Begitu nyampe atas, Koko langsung meluk Agot sambil nangis, dia bener-bener lega karena temennya itu dateng tepat waktu. Tapi Agot sadar, ada yang aneh, dia ngeliat sisa pasir di tangan Koko, dan curiga kalau Koko pakai sihir terlarang. Tiba-tiba muncul pita perak yang langsung ngikat mereka berdua, ini jebakan sihir yang dipasang buat nangkep pelanggar aturan. Istis dating bareng pasukannya, auranya intimidatif banget karena dia emang tugasnya nangkep penyihir yang pakai sihir terlarang. Istis langsung ngincer Koko, dia siap ngehapus ingatan anak itu karena udah berani ngelanggar hukum sihir yang paling sakral. Istis udah siap banget ngehapus ingatan Koko, dia gak mau ambil risiko soal pelanggaran sihir terlarang ini. Untungnya Kifrey datang tepat waktu dan nahan pedang Istis pakai sihir airnya, dia gak bakalan biarin muridnya disentuh. Suasana makin tegang pas dua penyihir hebat ini saling tatap, Kifrey bener-bener pasang badan buat ngelindungin Koko. Istis ngingetin kalau sihir yang ngerubah daratan itu bahaya banget, makanya dia harus bertindak tegas demi ngejaga ketertiban dunia. Sementara itu, Olrujo milih buat fokus nolongin warga yang kena dampak sihir, dia sadar tugas penyihir itu buat ngebantu orang. Istis narik tangan Koko buat nyari bukti sihir terlarang, dia curiga ada tato sihir yang disembunyiin di balik sarung tangannya. Tapi pas dicek, tangan Koko bersih banget, Istis kelihatan kesel karena dugaannya soal keterlibatan penyihir bertopi lebar belum terbukti. Akhirnya Istis milih buat pergi dulu, tapi dia ngasih peringatan keras kalau dia bakalan terus ngawasin gerak-gerik mereka. Kifrey merhatiin botol sihir itu dengan tatapan yang dalam banget, dia ngerasa ada sesuatu yang gak beres sama isinya. Tiba-tiba muncul bayangan Iguin di kepala Kifrey, dia ingat gimana sosok misterius itu selalu jadi ancaman buat dunia sihir. Di dalam ingatannya, Iguin kelihatan lagi ngelakuin ritual aneh pakai darah, ini bener-bener nunjukin betapa brutalnya cara kerja mereka. Kifrey makin bertekad buat nyari tahu rahasia di balik botol itu, dia gak mau kejadian buruk di masa lalu keulang lagi. Di sisi lain, Koko lagi asik ngobrol sama Tartah di toko. Dia ngerasa bersalah karena udah ngilangin botol sihirnya. Tartah nyoba buat nenangin Koko dan nunjukin berbagai macam bahan sihir yang ada di tokonya. Dia pengen Koko belajar lebih banyak. Koko bener-bener takjub pas lihat bahan-bahan sihir yang warna-warni itu. Rasa penasarannya sebagai penyihir pemula langsung bangkit lagi. Tapi pas Koko mau ngambil salah satu botol, dia malah kepleset dari tangga dan bikin semua bahan sihirnya berantakan di lantai. Gak disangka campuran bahan yang tumpah itu malah nimbulin ledakan cahaya yang terang banget sampai nembus keluar gedung. Tarta panik banget lihat kekacauan itu, dia takut kakeknya bakalan marah besar, karena bahan-bahan berharga itu udah kecampur semua.
Koko langsung gercep mau ngebantu beresin, tapi dia bingung gimana cara misahin bubuk sihir yang udah nyatu gitu. Karena udah terlalu stres, Tartah malah nyuruh Koko buat pergi aja. Dia ngerasa Koko cuma bakalan nambah beban buat dia. Sementara itu, kondisi Kifri makin drop sampai dia pingsan. Efek dari luka dan tekanan mentalnya bener-bener udah di ambang batas. Noloma kaget banget lihat Kifri tumbang. Dia langsung nyoba buat nolongin dan sadar kalau ada sihir kuat yang lagi bereaksi di tubuh Kifri. Ternyata botol sihir itu punya mekanisme rahasia yang bisa nyambungin ingatan antar penyihir, makanya Kifri bisa ngerasain apa yang terjadi. Di dalam alam bawah sadarnya, Kifri lagi berjuang keras buat nahan pengaruh sihir hitam itu supaya gak ngerusak jiwanya. Hari mulai sore dan suasana kota kelihatan tenang, tapi di balik itu semua, ada badai besar yang lagi nunggu buat meledak. Noah kaget banget lihat Koko tiba-tiba mampir ke tokonya pagi-pagi begini. Koko mau ambil kayu sihir pesenannya, sekalian minta tolong benerin tongkatnya yang retak. Agot nunjukin cara ngambil buah pakai sihir angin yang presisi dan akurat banget. Kifri jelasin kalau sihir itu fleksibel, tergantung gimana kita nyesuaiin tujuannya dengan cerdas. Mereka semua lagi santai sambil dengerin penjelasan Kifri soal ujian sihir yang menantang. Kifri buka peta kuno buat nunjukin lokasi ujian yang bakal mereka hadapi nanti. Richa milih buat pergi duluan karena dia emang gak suka sama urusan ujian yang ribet. Koko tiba-tiba kebangun di tempat gelap, suasananya kerasa mencekam dan bikin merinding banget. Di dalam mimpinya, Koko histeris lihat ibunya berubah jadi batu gara-gara sihir terlarang. Igin muncul buat ngejek Koko, bikin mentalnya makin hancur di dalam mimpi buruk itu. Koko langsung bangun sambil keringetan dingin, untungnya ada Bruce Buddy yang setia nemenin dia. Kifri lagi sibuk sendirian di bawah, dia lagi neliti botol sihir yang sangat mencurigakan. Dia nekat pakai alat khusus buat ngambil medali dari dalam cairan hitam pekat itu. Sialnya, itu ternyata jebakan maut. Petir langsung nyambar hebat dan bikin Kifri terpental jauh. Ruangan itu langsung penuh air. Kifri kejebak pusaran yang bikin dia gak bisa pakai sihir. Kondisi Kifri parah banget, dia terkapar lemas gara-gara serangan mendadak yang brutal tadi. Walaupun badannya remuk, Kifri tetap maksa buat bangun demi ngelindungin semua murid-murid kesayangannya. Pas sarapan bareng, Koko sama Kifri kelihatan ngantuk berat banget gara-gara mereka kurang tidur. Tangan Kifri ternyata masih mati rasa parah, sampai dia gak sengaja mecahin tekote pas nuang. Koko balikin sepatu Agot, yang udah dia benerin diam-diam sebagai tanda maaf yang tulus. Agot nanya dengan nada serius kenapa Koko gak lapor soal kejadian bahaya pas ujian kemarin. Belum sempat jawab, Koko langsung pingsan karena demamnya udah tinggi dan kondisinya drop banget. Di luar, Kifri lagi ngetes kekuatan tangannya yang masih kerasa kaku dan lemes banget. Agot panik lari keluar sambil jendong Koko yang udah gak sadarkan diri sama sekali. Tanpa pikir panjang lagi, Kifri langsung nekat bawa Koko terbang secepat kilat pakai papan sihir. Tarta langsung gerak cepat banget nunjukin jalan pintas rahasia biar mereka bisa cepet sampai. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Kifri bener-bener berterima kasih atas bantuan Tarta yang sigap. Kifri sadar kalau Tarta punya kemampuan pengamatan yang tajam banget buat ukuran anak seusianya. Tarta kelihatan ragu tapi dia bener-bener butuh jawaban dari Kifri soal sesuatu yang mengganjal. Kifri malah seneng banget pas tahu Tarta mau nanya soal sihir, dia langsung semangat buat bantu. Kamla tiba-tiba muncul dan ngajak mereka masuk ke dalam buat ngobrol lebih lanjut. Di dalam, Koko lagi terbaring lemes karena kelelahan parah dan kurang tidur setelah kejadian berat. Kamla ingetin Kifri kalau biar gimana pun hebatnya sihir, murid-muridnya itu tetap aja cuma anak kecil. Kifri langsung gerak cepet gambar pola sihir buat bantu nurunin suhu badan Koko. Sihir gelembung airnya langsung kerja, bikin udara di sekitar tempat tidur Koko jadi lebih adem. Kifri ngerasa bersalah karena Koko ternyata nyimpen rasa cemas yang gede di balik keceriaannya. Tartah mutusin buat nunda pertanyaannya, karena ngerasa situasinya lagi gak pas buat bahas itu. Pas jalan pulang, Tartah kepikiran soal tatapan dingin yang dia rasain pas di kota tadi. Penjaga kapal nahan Tartah karena cuma penyihir yang boleh naik, dia butuh bukti identitas. Tartah panik banget pas sadar topi magangnya hilang, padahal itu satu-satunya bukti kalau dia penyihir. Penjaganya malah makin galak dan nuduh Tartah cuma anak nakal yang mau nyelinap masuk kapal. Kifri dan Kamla lagi bahas gimana sihir sebenarnya punya batasan kalau urusannya soal nyembuhin penyakit. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong karena ada kebakaran hebat di bagian utara kota. Koko maksa Kifri buat pergi bantu mademin api, dia gak mau jadi beban buat orang lain. Tartah nyelinap balik ke dalam ruangan buat nyari topinya yang ketinggalan di lantai. Dia nemuin topinya tapi langsung sadar kalau kondisi Koko makin parah dan dia sendirian. Tartah sadar dia harus ngelakuin sesuatu karena semua orang dewasa lagi sibuk urus kebakaran. Masalahnya botol obatnya gak ada labelnya dan Tartah gak bisa bedain warna isinya sama sekali. Tartah ngerasa gak berguna karena dunianya yang tanpa warna bikin dia gak bisa bantu temennya. Koko nguatin Tartah dan bilang kalau sihir itu ada justru buat bantu hal yang gak bisa kita lakuin.
Koko minta Tartah buat bantu dia gambar pola sihir baru yang bisa nyelesain masalah mereka. Tartah pakai ketelitiannya buat gambar pola sihir itu dengan keseimbangan yang sempurna banget. Sihirnya aktif dan nunjukin bentuk asli dari bahan obat yang ada di dalam laci-laci itu. Tartah akhirnya nemuin obat yang benar buat Koko berkat bantuan sihir yang mereka buat bareng. Kifri balik dan nemuin kedua muridnya udah tidur pules setelah berjuang keras semalaman. Besok paginya Koko udah seger lagi, dan dia bener-bener berterima kasih atas bantuan Tartah. Tartah janji bakal bikin pena sihir buat Koko dan bakal dateng berkunjung pakai sihirnya sendiri. Koko serius latihan, goresan penanya mantap dan pola sihirnya langsung bercahaya. Kifri kasih saran taktis kalau sihir yang dibuat tanpa sadar itu keunggulan alaminya. Garis lurus Koko sangat tegas, tandanya dia punya fokus kuat pada target serangan. Koko semangat banget mau asah kemampuannya biar makin jago gambar pola sihir. Kifri kasih tumpukan buku buat Koko pelajari logika sihir yang lebih rumit. Richa gak sengaja ngeluarin sihir es tajam karena emosinya lagi gak stabil. Olrujo baru bangun dan langsung kasih komentar soal situasi di dalam sanggar. Koko malah kejeblos masuk ke dalam kuali besar pas lagi nyari Riche. Koko nemuin tempat rahasia Riche yang penuh sama hiasan sihir kristal cantik. Richa jelasin kalau itu sihir orisinal buatannya yang belum dikasih nama. Richa ngerasa buku cuma maksa dia buat niru gaya orang lain yang membosankan. Olrujo pamerin sihir batu pink hangat buat bantu para murid tidur lebih nyenyak. Kifri umumin jadwal ujian kedua yang bakal diadain di Tanjung terpencil. Rombongan akhirnya sampai di lokasi ujian yang punya aura magis sangat kuat. Kukro dateng bareng muridnya dan langsung bersikap sombong di depan Kifri. Kifri berusaha tenangin suasana pas Kukro mulai ngerendahin kemampuan murid lain. Sosok berbulu raksasa muncul tiba-tiba dan bikin semua orang di sana kaget. Ternyata itu cuma penyamaran Alaira buat ngetes kewaspadaan para calon peserta ujian. Alaira jelasin misi ujiannya adalah ngawal makhluk ajaib ngelewatin gua berbahaya. Agot sama Koko pakai jubah khusus biar bisa nyamar jadi kawanan makhluk itu. Kawanan Melvon mulai berkumpul dan siap buat mulai perjalanan panjang mereka. Richa kaget banget pas tahu namanya juga kedaftar buat ikut ujian kali ini. Richa ngerasa dikhianati karena Kifri maksa dia ikut ujian yang gak dia mau. Kifri yakin ujian ini bakal jadi momentum penting buat perkembangan mental Riche. Kukro milih pergi duluan dan nyerahin pengawasan muridnya ke tangan Kifri. Ujian resmi dimulai, kawanan makhluk itu mulai gerak masuk ke area gua. Para murid mulai masuk ke dalam gua yang gelap dan penuh jebakan sihir. Kifri ingetin kalau gua itu punya sejarah kelam soal sihir terlarang masa lalu. Kifri lagi santai masak ikan sambil bahas soal sejarah kelam kerajaan Romonon. Kerajaan itu dulunya megah banget di dalam gua, penuh sama emas dan kemewahan. Tapi keserakahan bikin mereka saling nilai harga diri orang lain, sampai yang dianggap gak berguna dikutuk jadi patung emas. Akhirnya seluruh kerajaan itu runtuh gara-gara berat emasnya sendiri, meninggalkan sisa-sisa reruntuhan yang ngeri. Kifri ingetin kalau manusia itu bisa jadi jahat banget pas mereka gak sadar sama beratnya tindakan mereka. Koko gak setuju, dia yakin kalau sihir itu harusnya buat bikin orang bahagia dan bantu sesama. Gara-gara keasikan ngobrol, ikannya malah gosong kena sihir api yang terlalu panas. Alaira mulai jelasin aturan ujian kedua buat para murid di depan jalur punggung ular yang berliku. Richa nekat mau terbang lewat atas, tapi dia langsung pusing gara-gara sihir distorsi ruang di dalam gua. Untungnya Yuini sikap banget nangkep Riche sebelum dia jatuh ke jurang yang dalam banget. Agot sadar kalau batu-batu di jalan itu sebenarnya susunan lingkaran sihir yang masih aktif. Dia pakai sihir air buat nyari jalan yang benar, soalnya air bakalan ngalir ke tempat yang miring. Taktik cerdas Agot berhasil, genangan air nunjukin jalur horizontal yang aman buat dilewatin. Richa ingat masa lalunya pas gambarnya dibuang, makanya dia pengen buktiin sihirnya sendiri itu berharga. Tanpa ragu, Richa keluarin sihir pita kristalnya buat nuntun burung-burung itu ikutin dia. Yuini malah kena serangan panik, dia takut gagal lagi kayak ujian yang sebelumnya. Di kejauhan, Koko melihat sosok misterius Iguin yang lagi mantau mereka dari atas tebing. Richa pakai sihir pitanya buat bikin jembatan darurat pas melihat jalurnya ada yang putus. Agot gak mau kalah, dia gabungin sihir penggandaan buat bikin pijakan batu yang melayang di udara. Yuini benar-benar terpojok sama rasa takutnya, dia ngerasa gak punya bakat apa-apa dibanding temannya. Richa kasih saran taktis, dia bilang Yuini harus jadi dirinya sendiri biar bisa fokus. Yuini akhirnya mutusin buat ngumpet di balik jubahnya biar gak ngerasa diawasin sama orang lain. Dia sadar kalau selama ini penghalang terbesarnya cuma bayangan ketakutannya sendiri di dalam pikiran. Yuini modifikasi sihir jubah cerminnya jadi jubah bayangan biar dia bisa gerak bebas tanpa kelihatan. Dengan wujud bayangan, dia lari kencang ngelewatin rintangan tanpa rasa ragu sedikit pun. Akhirnya, dia berhasil sampai di seberang, ngebuktiin kalau cara uniknya itu sebenarnya ampuh banget.
Richa senyum tipis, dia ngerasa senasib sama Yu ini yang sering dianggap remeh sama orang lain. Agot bilang kalau benci sama diri sendiri yang lemah itu wajar, asalkan dijadiin motivasi buat terus berkembang. Tiba-tiba Iguin muncul dan langsung nyerang Alaira pakai sihir hitam yang kelihatan pekat banget. Alaira langsung pasang kuda-kuda dan keluarin perisai angin buat ngelindungin murid-muridnya dari serangan mendadak itu. Alaira sama Kifri lagi asik merhatiin murid-murid mereka yang lagi latihan terbang di atas padang rumput. Tiba-tiba Koko mendarat darurat sampai guling-guling di tanah karena kehilangan keseimbangan pas lagi meluncur. Kifri langsung nyamperin buat kasih semangat. Dia bilang kemampuan Koko bikin garis lurus itu modal penting banget. Gak lama kemudian, ada topi terbang yang lewat di udara dan langsung ditangkap sama Kifri dengan sigap. Suasana langsung berubah mencekam pas ular batu raksasa tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan ngancem keselamatan mereka. Kifri sengaja pasang badan buat nahan reruntuhan, dia tahu murid-muridnya gak bakalan selamat kalau kena hantaman itu. Di dalam gua yang gelap, Riche, Agot, sama Yu ini lari sekencang mungkin buat ngehindarin kejaran monster batu. Igin ngawasin mereka dari kegelapan, matanya kelihatan tajam banget kayak lagi nunggu momentum buat nyerang. Sosok misterius itu mulai ngeledek usaha mereka buat sembunyi. Dia ngerasa punya kendali penuh atas situasi ini. Igin keluarin sihir bayangan yang bikin pijakan mereka kerasa hilang. Ini taktik buat bikin mental mereka ciut. Richa gak tinggal diam. Dia langsung gambar lingkaran sihir buat bikin pengalihan biar mereka bisa kabur. Mereka nekat nyebrangin jembatan batu yang sempit banget. Bener-bener butuh fokus tinggi biar gak jatuh ke jurang. Aku tapi tidak brilian. Dia langsung gambar lingkaran sihir es di atas jembatan buat nyepetin gerakan mereka. Jalur es itu bikin mereka bisa meluncur lebih cepat dari lari biasa, ini cara paling efektif buat ngejauh. Sambil meluncur, Agot terus nambahin rintangan es di belakang mereka biar monster batu itu susah buat ngejar. Agot akhirnya mutusin buat berhadapan langsung sama Iguin, dia mau narik perhatian musuh biar temen-temennya bisa selamat. Tapi sayangnya Iguin jauh lebih kuat, dia nahan gerakan Agot sambil terus ngeledek kemampuan para penyihir muda itu. Iguin narik tangan Yu ini dengan paksa, dia kelihatan mau ngelakuin sesuatu yang dilarang keras dalam dunia sihir. Satu tetes tinta sihir nempel di kulit Yu ini benar-benar pelanggaran fatal yang bisa ngerusak masa depannya. Richa pakai tali sihirnya buat narik Agot menjauh, dia gak mau temennya itu terus-terusan dipojokin sama Iguin. Oh ini mulai ngerasain efek sihir terlarang itu, tubuhnya mulai berubah drastis dan ditumbuhi bulu-bulu hitam yang ngeri. Proses transformasinya kelihatan sakit banget, Yu ini benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri, karena sihir jahat itu. Yu ini akhirnya berubah total jadi serigala hitam raksasa, dia udah gak ngenalin lagi siapa temen-temen di depannya. Igin ngerasa puas banget lihat hasil eksperimennya, dia langsung ngilang gitu aja setelah bikin kekacauan besar. Bruce Buddy berusaha bangunin Koko yang pingsan, dia kelihatan lega banget pas lihat Koko akhirnya buka mata. Koko kaget pas lihat Kifri lagi nyender di batu dengan kondisi luka parah, darahnya kelihatan banyak banget. Kacamata Kifri pecah berantakan, ini bukti kalau hantaman yang dia terima tadi bener-bener brutal dan mematikan. Pas sadar, Kifri langsung mastiin kalau Koko baik-baik aja, dia bener-bener guru yang sangat bertanggung jawab. Mereka berdua ngelihat patung-patung emas orang Romuan yang membeku, ekspresi ketakutan mereka bener-bener bikin merinding. Kifri maksa tubuhnya buat berdiri lagi, dia siap keluarin sihir pertahanan terakhir demi ngelindungin murid-muridnya.